Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita semua dari IP International Professional Institute bekerja sama dengan DPUDT cabang Sukabumi sore hari ini secara live akan melaksanakan acara pengajian rutin di studio kampus 1 IP Sukabumi. Kebetulan sore hari ini telah hadir di depan saya Bapak Ustadz Nasir, yang mana nanti akan memberikan tausiahnya, share ilmunya kepada kita semua berkenaan tentang kewajiban kita melaksanakan sholat dan dosa saja yang akibatkan orang yang meninggalkan sholat itu sendiri. Tak lupa sholawat serta salamnya semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Yana wa Habibana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah ibu dan bapak, saudara-saudara, teman-teman Facebooker semua dimanapun berada, marilah kita sama-sama pengajian kali ini buka dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, marilah kita simak. Semoga teman-teman berkenan. Mohon izin saya membacakan surah Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran yang berkenaan dengan sholat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Allah bima ta'maluna basir. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana huda. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana dan au nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu. Kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan mereka, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka saja. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman. Demikian surah Al-Baqarah ayat 110 sampai dengan 111. Semoga teman-teman dimanapun berada mendapatkan pahala dari apa yang saya bacakan barusan, bisa mengambil hikmah dari ayat tersebut. Baiklah, tidak menunggu lama lagi teman-teman semua,
kita simak kajian tausiahnya yang insya Allah pada sore hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Nasir. Sebenarnya kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Irwan yang telah mempersilahkan waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim khashi'un. Alhamdulillah, hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore hari ini kita berkumpul kembali dalam majelis ini dalam kajian di International Professional Institute atau dikenal juga dengan IP ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam setiap kegiatannya kita selalu mendapat keberkahan dan setiap ilmunya bisa kita amalkan sehingga bisa jadi kebaikan untuk kita semua insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Alhamdulillah, dari IP saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan, mudah-mudahan Allah mampukan, itu penyampaian terkait sholat ya. Dimana kemarin bahasan kita tentang infak gitu. Sekarang bahasan kita terkait sholat. Nah, sebelum ke sana kita harus tahu dulu ya, seperti apa posisi sholat di dalam Islam. Karena sholat ini memang setiap hari, bahkan hampir di 5 waktu kan kita mendengar azan berkumandang. Maka orang yang respon seseorang terhadap azan itu, dia bergantung kefahamannya sejauh mana terhadap posisi sholat itu sendiri. Maka ketika suatu hari Rasulullah bersama para sahabat lagi ngumpul nih, sedang berkumpul, tiba-tiba datang seseorang yang memakai baju putih, ya, bajunya bersih, putih bersih, dan ternyata itu adalah malaikat Jibril, tercantum dalam Imam Sahih Bukhari gitu. Intinya malaikat Jibril saat itu bertanya kepada Nabi. Pertanyaan pertama itu apa? Mal Islam, apa itu Islam? Jadi kalau sudah dikatakan Islam, maka ini pengertian atau dasar kita dalam berislam. Ini yang paling dasar. Maka ketika Jibril bertanya, mal Islam, apa itu Islam? Islam itu apa? Yang namanya Islam itu antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi yang namanya Islam adalah satu, bersaksi atau bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu wa iqamis salat, dan mendirikan salat, wa itaiz zakat, dan menunaikan zakat, lalu wa shauma Ramadan, dan saum di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Nah, jadi kita harus tahu dulu bahwa posisi sholat itu adalah posisi penentuan kita ini Islam bukan, kita ini Muslim atau bukan. Maka ketika melihat atau mendengar ada panggilan sholat, lalu bagaimana respon kita, itulah barometer kita, itulah penentuan kita, sebenarnya kita Muslim bukan sih gitu. Maka kalau ada orang yang gak paham atau tidak tahu posisi sholat sendiri, atau posisi sholat di dalam Islam itu seperti apa, ini amat berbahaya. Makanya kita kenal rukun Islam itu ada 5. Yang namanya rukun berarti ini syarat utama yang kalau tidak dikerjakan berarti tidak dianggap keislamannya. Bukan berarti langsung masuk ke arah kafir, tetapi tidak dianggap keislamannya. Makanya kita harus tahu bahwa posisi sholat itu adalah posisi penentuan sebenarnya kita ini Muslim atau bukan. Makanya ketika mendapatkan tema semacam ini, wah, ini tema yang sering dibahas di mana-mana, namun dalam pelaksanaannya yaitu tadi sering lalai lagi. Makanya diawali dengan posisi kita. Posisi sholat itu sendiri kita harus paham bahwa sholat menentukan atau sejauh mana kefahaman kita tentang keislaman atau agama Islam kita ini. Ya, makanya ini harus menjadi patokan utama atau benar-benar ada dalam benak kita sholat. Nah, adapun dalam bab sholat ini, ya, sebetulnya sebelum dibahas ke sholat yang sunat-sunat, kita bahas yang wajib dulu lah. Ya. Sholat wajib itu kan 5
yang asalnya kan 50 waktu. Kan Nabi Muhammad itu ketika Isra Mi'raj kan, ya. Isra dan Mi'raj lalu bertemu Allah di Sidratul Muntaha itu. Kata Allah, diperintahkan untukmu 50 rakaat. Ketika Rasulullah siap turun, lalu ditahan oleh Nabi Musa alaihi salam. Jangan 50 rakaat, minta tawaran lagi kepada Allah. Maka Nabi Muhammad naik lagi, diturunkan setengahnya, berarti 25 waktu. Itu kan? Kata Nabi Muhammad, oh iya, turun lagi, ditahan lagi oleh Nabi Musa. Minta lagi, terus dan berterus, terus menerus, bulak balik lagi, sampai terakhir kan di 5 waktu. Nah, sebelum ke sana berarti kan ini menandakan sholat itu sudah ada dari dulu. Bukti Nabi Musa alaihi salam menahan Nabi berarti satu, Nabi Muhammad benar-benar bertemu dengan Nabi Musa di langit itu. Yang kedua berarti di zaman Nabi Musa sudah ada sholat. Kan wallahu alam berapa kali waktunya, seperti apa posisi atau gerakan sholatnya, yang jelas ada. Nabi Zakaria pun ketika menginginkan anak kan dia sholat, ya, dalam posisi sholat. Lalu tiba-tiba malaikat berbisik, Nabi Zakaria, doamu dikabulkan bahwa kamu akan melahirkan seorang anak bernama Yahya. Itu dalam sholat. Yuk, ya, makanya memang sholat ini yang kita diwajibkan oleh kita 5 waktu. Walaupun kata Nabi Musa ketika diberi 5 waktu ini, kata Nabi Musa, minta tawar lagi. Karena umatmu itu akan keberatan melaksanakannya tuh. Kata Nabi Musa sendiri yang mungkin sudah ada pengalaman dengan Bani Israel, 5 waktu pun berat sebetulnya bagi kaummu itu. Apa kata Nabi Muhammad? Aku terlalu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah cukuplah tawar menawarnya. Aku terlalu malu untuk menawar lagi, meminta lagi kepada Allah. Maka sudah dipastikan 5 waktu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah, hadirin, itu terjadi, perintah sholat itu terjadi dalam kondisi Islam belum berjaya. Islam masih ada dalam tekanan orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Allah turunkan perintah sholat. Masya Allah. Bayangkan, untuk memikirkan hari esok pun, besok mau makan apapun belum tentu jelas. Untuk memikirkan apakah besok saya masih hidup atau tidak pun, itu masih dalam keadaan gelisah. Para sahabat masih dalam kondisi tertekan, dari sana ditekan, dari sini ditekan, tapi Allah perintahkan, Allah turunkan perintah sholat. Dalam kondisi seperti itu, Allah nggak merintahin lawan, tidak. Kalau kita makan tertindas sedikit, kamu diam aja, lawan kan gitu. Ya sedikit-sedikit jadi emosional. Allah justru turunkan perintah sholat. Berarti kan itu luar biasa. Ya, berarti kenapa Allah turunkan perintah sholat dalam kondisi seperti itu? Ini menandakan bahwa sholat itu akan menghasilkan, mempunyai energi yang luar biasa ketika kita benar-benar menjaganya. Ya, maka Pak Irwan nih, ini dalam bahasan ini ya kita benar-benar yuk fokuskan bagaimana nih ya bab sholat ini, jangan sampai kita selama ini ya hitung aja umur kita berapa sih gitu. Sampai saat ini kira-kira sisa umurnya kita kan nggak tahu berapa. Jika cek sholat kita seperti apa. Maka untuk menyemangatinya, yuk kita laksanakan sholat. Apa penyemangatnya? Itu dalam surat Al-Mu'minun tadi. Qad aflahal mu'minun. Qad, ada kalimat qad. Qad itu artinya taukid. Taukid itu penguat, berarti menandakan benar-benar. Aflaha adalah beruntung. Jadi bisa diartikan benar-benar sangat beruntung. Jadi benar-benar sangat beruntung siapa itu? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Tadi di awal kita bahas bahwa sholat itu adalah basic utama dalam Islam kan. Kalau kita benar Islamnya, kita akan perhatian terhadap sholatnya. Tapi dalam ayat ini ternyata bahasanya bukan qad aflahal muslimun, sungguh beruntung orang-orang muslim, bukan, tapi mu'minun. Ternyata mukminun itu tingkatannya lebih tinggi lagi daripada muslim. Kalau orang muslim ya yang tadi yang melaksanakan 5 rukun Islam tadi, dia sholat dan sebagainya. Ya, dia syahadat, zakat, saum dan ibadah haji, itu muslim. Tapi yang dibahas di sini ternyata yang benar-benar beruntung itu adalah orang-orang mukminun, orang-orang yang beriman. Nah, kenapa orang-orang yang beriman ini beruntung? Siapa orang-orang yang beriman ini? Langsung ayat keduanya, allazina hum fi sholatihim khashi'un.
orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Oh, ternyata sebelum membahas khusyuk, ya, dalam sholat itu, dalam Al-Quran bahasan tentang sholat terkadang yang disebutkan cuman sholatnya aja, nggak disebutkan sifat-sifat sholatnya. Ada sholat yang disebutkan dengan sifat-sifatnya. Apa sifat-sifat sholat tadi yang dibacakan? Wa aqimus sholata. Satu, wa aqimu. Sifat sholat yang dimana pengerjaannya aqimu. Yang kedua, dalam ayat 9-nya, dalam surat Al-Mu'minun tadi kan ada lagi kalimat, kalau ayat kedua allazina hum fi sholatihim khosyi'un, sedangkan ayat ke-9 itu wallazina hum ala sholawatihim yuhafizun. Tuh. Berarti sholat itu satu wa aqimu, dilaksanakan secara wa aqimu. Ada yang mengerjakannya yuhafizun. Yuhafizun itu artinya menjaga. Ada yang paling tinggi yaitu khosyi'un, khusyuk. Jadi dalam Al-Quran ada sholat yang hanya disebutkan sholat saja, kalimatnya. Ada yang disebutkan dengan tata cara atau sifat pengerjaan sholatnya. Lalu apa kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani? Nah, kata Imam itu adalah ketika tulisan atau kalimat sholat disebutkan sifatnya aqimu lah, yuhafizun atau khosyi'un, itu menunjukkan akan mengarahkan orang-orang yang melaksanakan sholat dan ujung-ujungnya akan selamat. Nah, sedangkan kalau yang disebutkan kalimatnya hanya sholat saja, ya seperti nanti dalam akan kita bahas, kalau kalimatnya sholat tanpa disebutkan sifatnya, ya sifat-sifat penjagaan atau sifat-sifat pengerjaan sholatnya, nah maka dia adalah diarahkan bagi orang-orang yang sholatnya secara yang dalam pengerjaan sholatnya atau perhatian terhadap sholatnya kurang sehingga dia menjadi celaka dalam bab sholat. Maka ketika kita tahu sholat ini, kita tidak dulu bahas yang sunat, coba yang wajib dulu. Maka kalau kita mengaku seorang mukmin, kita dah baca aja surat Al-Baqarah kan, hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna. Maka kalau kita ingin dianggap seorang mukmin itu pertama apa? Yuqimu bukan mengerjakan tetapi menjaga, mendirikan. Kan beda. Kalau mengerjakan dengan mendirikan. Ya, kalau kita membuat sebuah bangunan, mendirikan bangunan atau mengerjakan bangunan. Kan mendirikan. Kenapa bangunan itu didirikan? Kalau bangunan sudah berdiri berarti bangunan itu akan kokoh gitu. Makanya orang yang mendirikan sholat adalah orang-orang yang kokoh dalam pengerjaan sholatnya. Kalau kokoh dalam pengerjaan sholatnya berarti dia orang yang sholat dan menjaga di setiap waktu-waktu sholatnya. Yaitu tadi wallazinahum ala sholawatihim yuhafizun, orang-orang yang dalam waktu-waktu sholatnya dia selalu jaga. Jadi subuh dilaksanakan tepat waktu, zuhur, asar, maghrib, isya semuanya dilaksanakan tepat waktu. Nah, itulah orang-orang yang selamat, benar-benar selamat karena dia menjaga sholatnya. Maka kita pikirkan kira-kira hari ini sudah belum? Hari ini saja, jangan dulu mikir yang setahun yang lalu. Ya, coba hari ini. Tadi subuhnya bagaimana? Tadi zuhurnya bagaimana? Tadi asarnya bagaimana? Coba cek. Oh, ternyata kita misalkan subuhnya tadi saya telat, lalai. Zuhurnya ya dilaksanakan tepat waktu, asarnya tepat waktu. Aduh, bagaimana nih tadi subuh? Maka perbaiki terus di setiap waktunya. Perbaiki lagi. Jaga penjagaan sholatnya. Jangan sampai ketika kita melaksanakan sholat hanya melaksanakan tetapi tidak mendirikan. Maka kalau kita ingin menjadi seorang mukmin, maka itulah orang-orang yang menjaga dalam sholatnya. Syukur-syukur dari dalam penjagaan, maka dia akan masuk kepada arah khosyi'un nanti, khusyuk. Ini paling sulit. Sampai sekarang katanya ada ya pelatihan khusyuk dalam sholat. Jadi memang khusyuk itu ya harus dilatih agar sholat kita khusyuk. Lalu bagaimana caranya agar kita khusyuk? Jangan jauh-jauh, pokoknya tadi tahapannya jaga dulu setiap waktu sholat. Nanti dalam penjagaan setiap waktu sholat kan karena gini, ada bahasa ya dalam peribahasa Allah bisa karena biasa kan gitu. Maka
Kalau kita ingin bisa ke arah khusyuk, biasakan dulu sholat. Bagaimana mungkin bisa khusyuk sholat? Orang terbiasa melaksanakan sholatnya pun kan enggak. Kan gitu. Makanya biasakan dulu melaksanakan sholat. Bagaimana caranya agar terbiasa? Pertanyaannya. Ya, Pak Irwan, kadang kalau subuh ada malas-malas tidak? Dalam pelaksanaan sholat kan? Ya ada kan kadang, aduh ngantuk. Atau zuhur, aduh lapar nih kan gitu. Waktunya makan siang. Itu bagaimana pilihan? Karena kan dalam segala hal itu harus ada pemaksaan. Orang kenapa bisa ahli jadi matematika? Karena dia memaksakan waktunya tidur, dia belajar. Waktunya orang lain datang jam 8, dia jam 7 sudah datang. Gitu kan? Orang lain bermain, dia belajar. Kan dia memaksakan. Begitupun dalam sholat. Paksakan dulu, dijaga waktunya. Setelah dipaksakan waktunya itu dijaga, nanti akan terbiasa menjaga sholat. Sehingga dalam kondisi apapun, reunian. Walaupun ada acara silaturahmi atau acara apapun, karena dia terbiasa melaksanakan sholat tepat waktu, ketika waktu sholat dia akan break sholat dulu. Jadi dari pemaksaan dulu ya. Dari paksaan lalu jadi terbiasa. Sudah terbiasa nanti akan bagaimana? Sudah terbiasa akan muncul rasa kenikmatan. Nikmat mengerjakan sholat itu. Ketika sudah muncul rasa nikmat mengerjakan sholat, maka pada akhirnya dia akan butuh terhadap sholat. Pertanyaannya, kita sudah butuh belum dalam sholat? Bahkan kita jangankan butuh ya. Kadang ada waktunya, aduh malas, aduh adzan. Bukan butuh yang malah, yang ada malah, kenapa sih malah adzan kan terbalik gitu. Nah maka orang yang paling baik itu adalah orang yang pada akhirnya sudah butuh terhadap sholat. Kalau kita belum, ada proses kok. Itu bukan berarti yang sekarang dalam sholatnya belum merasa butuh berarti buruk, bukan. Masih ada proses dari paksaan, biasakan, nanti muncul kenikmatan, baru nanti muncul kebutuhan. Orang kalau sudah butuh apapun dilakukan. Apa yang kamu butuhkan hari ini? Kan gitu. Ya, saya butuh ini ya dia kejar karena butuh. Kamu butuh apa? Butuh pekerjaan. Apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan pekerjaan? Ngeprint ini, ngeprint itu, kan? Walaupun mengerjakannya sampai malam pun ya karena butuh. Gitu. Makanya kalau sholat sudah sampai taraf kebutuhan itu akan luar biasa bagi seseorang tadi. Makanya ketika Allah turunkan perintah sholat dalam kondisi Islam belum berjaya, berarti di sana akan ada power tertinggi, di sana akan ada keistimewaan bagi orang-orang yang menjaga sholatnya. Jadi Allah hanya ingin apa? Sudah, pokoknya fokus saja sholat, jaga sholat ini, dan ternyata luar biasa. Dari penjagaan para sahabat, dari penjagaan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang menjaga sholat, akhirnya umat Islam bertambah banyak. Lalu bagaimana lagi? Ya selalu dibimbing oleh Allah dalam gerakannya. Bahkan untuk berhijrah ke Madinah pun atas arahan Allah, bukan atas arahan. Jadi para Nabi dan para sahabat itu mendapatkan perintah untuk berhijrah ke Madinah bukan dalam perasaan sendiri. Capek di Mekah mah. Gak gitu. Capek di Mekah. Mau dagang susah, mau makan susah, mau gerak susah. Gak begitu. Hijrah ke Madinah karena perintah Allah aja. Gitu. Jadi memang semua gara-gara Allah, bukan karena keinginan sendiri. Nah itulah, maka orang yang senantiasa berada atau menjaga dalam sholatnya, Allah janjikan dalam surat An-Nur itu, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan cahaya dan hidayah dari Allah. Jadi kalau kita ingin hidup ini bercahaya, bukan cahaya lampu ya, bercahaya maksudnya hati ini ada arahan dari Allah dan selalu ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan sholat, jaga sholatnya sebagaimana dalam surat An-Nur, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ada cahaya di atas cahaya, yahdillahu linurihi mayyasha. Allah memberikan hidayah bagi orang yang Allah kehendaki, wa yadribullahul amtsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Lalu apalagi? Fi buyutin azinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, katanya. Jadi orang-orang yang fi buyutin azinallah, di rumah-rumah yang Allah izinkan, ya, di masjid-masjid Allah maksudnya. Buyutin di sini bukan rumah seperti biasa rumah kita, tapi fi buyutin azinallah, yaitu di rumah-rumah, di masjid-masjid yang telah diperintahkan oleh Allah untuk apa? Yusabbihu lahu fiha,
untuk diagungkan, dimuliakan dan disebut nama Allah di dalamnya, bertasbih di dalam masjid itu siapa? Laki-laki maupun perempuan, bil guduwi wal asal. Bil guduwi yaitu dalam keadaan pagi, wal asal baik petang. Jadi orang-orang yang akan mendapatkan cahaya itu adalah orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya, apalagi dia selalu berjamaah ke masjid. Ini bagi siapa? Maka oleh Allah diarahkan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Jadi orang yang dapat cahaya itu adalah seseorang. Di sini diarahkan rijal karena memang prioritas utama sholat laki-laki itu di masjid. Jadi kalau laki-laki sering sholat di rumah, bahkan di rumah terus, jarang ke masjid, maka siapkan saja mukenanya gitu kan. Ya. Jadi ya rijalun. Jadi bagi orang yang dia tidak tergoda. Tidak tergoda dengan dagangnya, tidak tergoda dengan jual belinya dari zikir kepada Allah. Lalu siapa lagi? Wa iqamus shalat. Si laki-laki ini adalah orang yang selalu menjaga sholat, wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat. Ya. Maka ini akan mendapatkan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ya kan? Maaf ya. Ada orang melakukan zina. Kan zina kadang gelap-gelapan kan? Kadang zina itu dalam keadaan posisi terang gitu kan? Apalagi ya maaf ya di-shoot begitu kan, disebarkan videonya kemana-mana, berarti kan dia melakukan maksiat di atas cahaya kan? Ada cahaya menerangi dia. Nah makanya yang dipahami bukan cahaya sekedar cahaya, iya, cahaya lampu ini bukan, tapi nurun ala nur. Makanya ada cahaya di atas cahaya. Cahaya yang memang dengan cahaya ini hidupnya benar-benar bercahaya. Makanya kita akan bisa membedakan orang yang hidupnya benar bercahaya dan orang hidupnya gelap. Ya ke bahasa Sunda makan gimana itu adik kamu poek saya tahu kan gitu. Gelap lah sudahlah. Dunia gemerlap. Kenapa ada istilah dunia gemerlap kan gitu? Ya kan? Ya itulah dunia-dunia yang tidak ada cahaya Allah di sana. Gitu. Makanya kalau kita tidak mau masuk dalam dunia gemerlap gitu ya. Ya jangan datang, bukan jangan ya. Maksudnya jaga salat gitu. 5 waktu ini agar kita benar-benar mendapatkan cahaya dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin semuanya yang Allah muliakan, maka ini salat akan menjadi patokan bagi kita. Sehingga kata Allah apa? Bagi orang yang melaksanakan salat bagaimana ini? Dalam Sunan Abu Daud Rasulullah bersabda, "Khamsu salawatin." Ada 5 waktu salat yang Allah sudah wajibkan. Maka kata Nabi, "Man ahsana wudu'ahunna wa shallahunna liwaqtihinna." Tuh, patokannya lihat. Barang siapa yang memperbaiki atau bagus wudu, sempurna wudunya, sempurna juga sholatnya, dijaga sholatnya pada waktunya, wa atammu ruku'ahunna, dan pelaksanaan sholatnya pun sempurna, bahkan sampai khusyuk, kana lahu alal Allahi ahdun, maka dia akan mendapatkan janji Allah apa? Ayyaghfira lahu, diampuni berbagai macam dosanya. Jadi keistimewaan sholat itu adalah setiap datang waktu sholat kita akan diampuni dosa-dosa kita setiap hari. Jadi kan pengampunan dosa itu ada yang harian, ada yang mingguan. Kalau mingguan Jumat kan, harian itu atau Senin dan Kamis. Kalau saum atau saum Daud, ada yang waktuan atau adalah harian ini salat 5 waktu. Ada yang tahunan, sebagaimana saum Arafah kemarin atau saum Asyura. Nah, jadi setiap waktu salat kita tadi melaksanakan salat asar. Maka kalau sholat asarnya benar, wudunya benar, gerakannya benar, sholatnya khusyuk, maka dosa kita selama zuhur sampai ke asar akan diampuni. Aduh, tadi mah ngalamun asarnya, gitu kan? Aduh, tadi saya sholat asarnya nggak khusyuk nih, banyak ngalamun, masih ada maghrib. Makanya tadi ya tahapan tadi dibilang minimal paksakan dulu. Maka kalau orang udah gak mau memaksakan sholat, udah. Tadi masuk dunia gemerlap nanti. Ya. Jadi paksakan dulu. Ya udah pokoknya paksakan. Khusyuk tidak khusyuk, bisa nggak bisa. Ya, bisa fokus atau tidak fokus, pokoknya paksakan dulu melaksanakan sholat. Satu akan dapat hidayah, yang kedua akan dapat pengampunan. Ini yang kita kejar. Ya, percuma kita melakukan amal baik tapi nggak ada yang diampuni, dosanya kan rugi. Sudah mengeluarkan modal tapi nggak ada keuntungan bagi kita.
Ya kan modalnya apa ya? Tenaga, waktu, modal kita itu dikeluarkan untuk Allah, ditinggalkan dulu pekerjaannya, kita sisihkan waktu atau khususkan waktu untuk Allah, tapi nggak dapat pengampunan ya buat apa? Gitu. Nah makanya dirin ini benar-benar harus dijaga sampai oleh Allah diingatkan lagi kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Nah ketika tadi yang melaksanakan sholat 5 waktu itu barometer keimanan, ya ukuran keimanan seseorang. Kalau ingin meningkat lagi tadi kan dari muslim masuk ke mukmin, maka dia orang-orang yang menjaga waktu-waktu sholat, ya wudunya khusyuk dalam sholatnya. Dari mukmin nanti meningkat menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa, aduh jangankan yang 5 waktu gitu, yang sunat-sunat pun pasti dia kerjakan. Ada duha kan, ada tahajud, ya, ada sholat-sholat, misalkan tahiyatul masjid, ada sholat syukur wudu. Nah ini orang-orang bertakwa. Kalau orang bertakwa, wah 5 waktu itu sudah dihahap lah tiap hari gitu. Sudah nggak ada paksaan lagi, bahkan sudah jadi kebutuhan yang 5 waktu. Bahkan yang sunat pun dia kerjakan selalu. Itu orang yang bertakwa. Beda lagi tahapannya. Jadi kalau kita ingin meningkat ke arah ketakwaan, maka jaga waktu-waktu sholatnya, jaga waktu-waktu yang wajibnya, jaga waktu-waktu yang sunat. Itu orang yang bertakwa. Karena ayatnya apa? Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang yang bertakwa itu ada di dalam surga wa uyun, dan yang penuh dengan uyun, air mata. Air mata ya. Jadi surga yang di dalamnya terdapat banyak macam-macam mata air, kan ada 4 ya mata air surga itu. 1 air madu, 2 sungai, nanti dari mata air muncul sungai kan. Mata air yang memunculkan madu, mata air yang memunculkan susu, mata air yang memunculkan khamar, dan mata air yang memunculkan sungai-sungai yang airnya tuh segar gitu kan, air yang nikmat. Nah maka kan itu orang yang bertakwa akan mendapatkan surga yang terdapat mata air di dalamnya. Itu orang-orang yang bertakwa akan seperti itu. Makanya ya kita apalagi saya mungkinnya termasuk kita juga seorang laki-laki, maka bagaimana tahapannya, bagaimana cirinya agar kita termasuk orang-orang yang selamat dalam melaksanakan sholat. Kalau kita laki-laki, maka biasakanlah sholat di masjid. Begitu. Kalau di sini ada masjid, maka kejarlah masjid terdekat, atau sholat berjamaah kalau sudah ada ruangan khusus, sholatlah biasakan berjamaah. Karena perbedaan nantinya bagi orang yang sholat dan yang suka sholat dan yang tidak, itulah pembeda antara orang mukmin dan orang munafik. Sedangkan orang yang dalam sholatnya sulit, ya malas melaksanakan sholat, maka dia akan menjadikan dirinya dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang munafik. Sedikit hadisnya dalam Sunnah Sahih Muslim, inna asqala sholatin, sesungguhnya sholat yang paling berat. Lihat ya. Ada sholat yang paling berat dilakukan bagi siapa? Alal munafikin, bagi orang-orang yang munafik. Apa itu? Sholatul isya, 1 sholat isya, wa sholatul fajri, dan sholat subuh. Walau ya'lamuna ma fiha la atauhuma walau habwan. Sampai kata Nabi dikatakan, padahal kalau kalian tahu keistimewaan atau ganjaran dari sholat isya dan sholat subuh itu, kalau tahu ya, maka kalau kamu sudah tahu ganjarannya, maka kamu akan mendatangi masjid walau habwan, walaupun keadaan mendatangi masjidnya sambil merangkak. Saking sulitnya mendatangi masjid, tapi kita tahu, wah ini ganjaran atau istimewaan dari sholat subuh dan isya ini sangat besar, maka akan dia paksakan walaupun merangkak. Kalau hujan, walaupun hujan, mungkin gitu ya, hujan besar nggak, aduh hujan nggak ke masjid ya sayang, keistimewaannya hilang. Walau habban, walaupun ada keringanan dari Nabi, tapi kan itu ada perkataan itu, orang-orang Palestina walaupun harus ditembak dia akan datangi. Para sahabat walaupun ada dalam tekanan kafir Quraisy, dia datangi Mekah, dia datangi Ka'bah untuk sholat. Kan begitu. Jadi kalau tahu keistimewaannya, kalau tahu keutamaannya, kalau tahu fadilahnya, kita akan datangi masjid itu walau habuan, walaupun harus merangkak.
Seperti Abdullah bin Umi Maktum yang buta itu. Ya. Sampai nanya ke Nabi, Nabi saya buta. Boleh nggak saya nggak ke masjid? Kata Nabi apa? Kamu dengar azan tidak? Dengar. Kalau kamu dengar azan maka datangi masjid. Lihat orang buta pun dibegitukan oleh Nabi. Kalau orang Indonesia yang digituin sama Nabi, wah, Nabi sadis ya. Nabi mah nggak pengertian, udah tahu saya teh buta, kan gitu. Tapi ya ini sahabat, keistimewaan keimanannya sangat tinggi. Oh ya, Nabi perintahkan seperti itu maka dia datangi masjid. Walaupun kondisinya buta. Masya Allah. Hadirin wa iman rahimakumullah, berat sebetulnya memang. Untuk menyerupai sahabat, untuk menyerupai Nabi sampai sholat itu sudah jadi kebutuhan. Atau sholat jadi solusi mereka. Memang sulit, tapi apa salahnya? Ketika kita mencoba menyamai atau paling tidak tadi kita masih di dalam tahap paksaan. Apalah masih terpaksa juga. Yang penting masih ngerjain. Ini berarti menandakan kalau orang sudah meninggalkan sholat, maka sudah nggak layak menyandang nama seorang muslim. Karena muslim itu minimal masih ngerjain, itu udah minimal. Kalau udah gak ngerjain berarti ya dari mana muslimnya? Orang rukun Islam pun dia mengerjakan sholat, salah satu rukun Islam, kan gitu. Seperti zaman Abu Bakar, ada orang dia sholat, dia syahadat tapi gak mau bayar zakat. Kata Abu Bakar, akan saya perangi yang gak mau bayar zakat. Kata Umar lah, kan mereka bersyahadat. Ya, maka kata Abu Bakar, akan aku perangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Sholat dan zakat itu sama-sama rukun Islam, gak bisa dipisahkan. Atau nanti bulan Ramadan ada orang mukmin muslim tapi nggak saum Ramadan. Wah, dari mana muslimnya kalau nggak saum? Gitu. Jadi rukun Islam itu patokan masih layak gak menyandang muslim. Gitu. Tapi kalau kita sudah berada di muslim tadi, sholat terus dikerjakan walaupun belum khusyuk, itu kan proses nanti. Maka paling minimal paksakan dulu mengerjakannya. Kalau sudah terbaik, kalau selalu dijaga, insya Allah ada celah lah, minimal ada harapan lah dari Allah untuk mendapatkan ampunan. Gitu. Maka dalam hal ini kita masuk. Lalu siapa ini orang-orang yang celaka dalam bab sholat? Maka kalau disebutkan ya, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah ini orang-orang yang gila pikirannya, orang-orang yang salah berpikir, ngapain sholat? Orang kata Quran celaka yang sholat. Kan? Tadi kan saya bilang, kalau sholat sudah ada sifat aqimu, yuhafizun, khosyiun, dia akan selamat. Tapi kalau sekedar sholat, fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Siapa yang celaka itu? Alladzina hum an sholatihim syahun. Tuh orang-orang yang dalam bab sholatnya sahun, lalai. Ya, siapa yang lalai dalam sholat ini? Ya tadi orang-orang yang sebetulnya hatinya munafik. Ya, sampai oleh Allah dikatakan innal munafiquna, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'unallaha, dia memerangi Allah, memusuhi Allah, wa huwa khadi'uhum, dan Allah itu memang akan membalas. Ya, Allah itu akan membalas. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik yukhadi'unallah, mencoba mereka itu menipu Allah. Ya, wa huwa khadi'uhum, padahal nanti Allah akan membalas tipuan mereka dengan tipuan Allah. Lalu ciri orang munafiknya apa? Wa idza qamu ila sholati, ketika dia diajak qamu ila sholat, ayo kita dirikan sholat, qamu kusala, maka dia akan berdirinya tapi kusal-kesal gitu. Aduh, sholat, itu. Ciri kita, makanya kita untuk ngecek kita munafik gak sih? Ciri munafiknya adalah ketika ada panggilan sholat kita kesal gak? Gitu aja. Lagi main ya, sholat, adan ya, itu hati-hati. Lagi nonton, adan, lagi nonton. Kecuali adannya, adan, sudah matikan, kita sholat dulu, itu nggak masalah. Tapi kalau menyalahkan adan atau ketika diajak sholat, nah itu masih malas-malasan, masih kesal-kesalan, maka mungkin kita ada benih-benih kemunafikan dalam hati kita. Itu masya Allah, nauzubillahi min dzalik. Kita harus berlindung darinya. Ya. Makanya orang yang celaka itu adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Jangankan ke masjid lah, diajak sholat saja sudah malas kan begitu. Nah, makanya ini jaga-jaga diri kita. Kalau kita dalam bab sholat sudah benar, kalau sudah benar dapat ampunan. Kalau lalai masuk ke dalam kriteria orang munafik, yang lebih bahaya
Oleh Allah kan diingatkan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah Allah akan menyamakan, kira-kira bakal sama gak balasannya dari Allah orang mukmin sama orang yang selalu berdosa? Kan beda kan? Ya. Orang yang beriman dan orang yang pendosa pasti beda akhirnya, pasti beda pelayanan dari Allahnya. Maka nanti kepada orang-orang mujrimin ini Allah akan ditanya, setiap orang kan nanti bertanya, dipertanggungjawabkan setiap amalannya dalam surat Al-Mudatsir itu. Lalu nanti anil mujrimin, kata Allah. Sedangkan bagi orang-orang pendosa, siapa yang pendosa ini? Maka mereka akan ditanya, masalakakum fi sakor? Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Ditanya. Jadi nanti akan ditanya orang-orang yang dalam keadaan selalu atau mati atau kehidupannya menjadi seorang pendosa. Hati-hati nih, mujrimin. Seorang pendosa itu yang siapa? Mereka menjawab ketika sudah di neraka. Baru mereka menjawab. Qalu, mereka berkata, lam naku minal musholin. Kami di dunia tara sholat. Kami di dunia muslim, tapi gak suka sholat. Kami benar-benar gak melaksanakan sholat atau bahkan sering meninggalkan sholat. Maka yang celaka itu tadi orang yang lalai dalam sholatnya, apalagi sampai terus-terusan meninggalkan sholat. Ancamannya apa? Bisa masuk ke dalam rombongan neraka sakor. Insya Allah. Jadi lam naku minal musholin wa lam naku nut'imul miskin. Tuh imbasnya ke sana. Orang yang sulit sholat nanti sulit juga dalam bersedekah, sulit juga dalam memberi orang-orang miskin dan yang seterusnya. Makanya jaga sholat ini akan mendapatkan keistimewaan dan kebaikan dalam hidup kita, dan sebaliknya. Ya. Orang pasti punya masalah kan. Tapi akan beda penyelesaiannya, akan beda untuk menyelesaikan masalahnya orang yang suka sholat dan yang gak suka sholat. Pasti beda. Orang yang gak suka sholat dapat masalah, galau, sedih berkepanjangan, bahkan jadi itu sholat, kan? Kenapa gak sholat? Aduh, lagi galau nih. Lagi galau malah gak sholat, kan? Itu tadi ya, memang jarang sholat. Tapi kalau orang yang suka sholat, justru ketika galaunya dia segera sholat untuk menghilangkan kegalauan. Ada masalah, dia tenangkan dirinya dalam sholat. Makanya umat Islam dulu diperintahkan sholat walaupun dalam keadaan walaupun dalam keadaan belum bebas, begitu kan. Tapi Allah perintahkan sholat karena Allah inginkan itu. Apapun godaan dari orang kafir Quraisy itu, mereka selalu mendapatkan ketenangan diri dalam sholat. Suasana, orang-orang kafir melihat, sholat, tapi dia selalu tenang. Sampai dalam kondisi apapun, kalau sudah mulai sholat, sudah hening. Sahabat tidak berpikir apapun, dia keadaannya khusyuk dengan Allah. Tidak pernah memikirkan dalam sholat, saya lagi dilihatin orang kafir nih. Abu Jahal lagi ngeliatin saya, nggak ada. Mereka tenang dalam sholatnya, benar-benar fokus. Itu di sholat. Makanya kalau orang sudah suka sholat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau orang inna sholata pakai alif lam. Jadi kalau orang yang dia memang menjaga waktu sholat, yang menjaga perilakunya, adab dalam sholatnya, maka dia akan terhindar dari fahsya, perbuatan keji, dan munkar. Kan kita dengar kan, kadang mendengar lah begitu berita, ada anak disiksa gara-gara ngancurin HP. Nah, kenapa ada bapak bisa begitu kepada anaknya? Itu tadi, karena dunia jadi nomor pertama, ya akhirnya ke sana arahnya. HP rusak, anak yang disiksanya. Ya, makanya hadirin, kalau sholat sudah di nomor 2 kan, sholat sudah di nomor 3 kan, yakinlah hidup kita akan, istilahnya masalah pasti ada. Yang suka sholat dan yang gak suka sholat pasti ada masalah, tapi akan beda sikap. Maka sikap orang-orang yang senantiasa menjaga sholat, dia akan selalu ada dalam keadaan tenang dalam kondisi dan situasi apapun. Dia yakin punya Allah, bahkan untuk kembalinya, untuk menenangkan dirinya pun dengan sholat. Maka yang paling berbahaya itu kalau sudah meninggalkan dan kita masuk neraka sakor, dan dia akan masuk neraka sakor, nauzubillahiminzalik. Jadi kalau mengerjakan dapat surga yang ada mata air, kalau meninggalkan ancamannya neraka sakor. Maka diingatkan oleh Rasulullah, as-sholatu imaduddin. Jadikanlah sholat ini sebagai imaduddin, fondasi agama kita.
Faman aqamaha faqad aqamadin, barang siapa yang dia mendirikan salat maka dia telah mendirikan agamanya. Faman hadamaha faqad hadamadin, barang siapa yang dia bahkan tidak melalaikan salat tersebut, dia pun sudah melalaikan agamanya. Maka akan mudah tertipu, maka akan mudah tergoda orang-orang yang jarang salat, yang salat saja pun gitu kan. Masih ada kemungkinan gak benarnya, apalagi gak salat. Gitu. Makanya nggak bisa dipisahkan, harus dari hati dulu sholat itu, enggak, udah kerjakan dulu aja, nanti hatinya yang mengikuti. Maka ini terakhir dalam Sahih Muslim dikatakan, laqad ra'aituna ma ya wa ma yatakhallafu an sholati illa munafikun, sungguh aku telah menyaksikan di antara kami para sahabat tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah illa munafikun, kecuali orang-orang yang munafik. Ya. Qad ulima nifaquhu aw maridun, ya, telah diketahui munafik yang benar-benar telah diketahui kemunafikannya atau seorang yang sakit. Jadi dalam kebiasaan Nabi Muhammad dan para sahabat itu, orang enggak sholat berjamaah itu alasannya cuma dua. Bisa jadi dia memang munafik, atau yang keduanya dia sedang sakit. Ya. Maka kalau kita sakit enggak? Ketika ada panggilan adzan untuk ke masjid, sakit tidak? Oh enggak sakit. Lalu kenapa enggak ke masjid? Bisa jadi kita ada kemunafikan. Selalu sibuk, selalu ada halangan, selalu ada ini, ada itu. Nah, bisa jadi kita termasuk orang munafik itu. In kanal maridu la yamsi baina rajulaini, katanya. Kalaulah sakit, ya, tetapi ada juga orang-orang yang sakit yang berjalan dituntun dua orang hatta yatiyas sholatu. Kalau memang dirinya gak munafik, sesakit apapun dia minta orang untuk, ayo dong saya mau ke masjid, tuntun aku. Ya, tuntun aku di jalanmu kan gitu. Ya, maka dituntun ke masjid. Itu Masya Allah, zaman Nabi itu gak ada yang meninggalkan sholat berjamaah, alasan hanya dua. Ya memang dia munafik atau dia sedang sakit. Bahkan yang sakit pun selama dia merasa mampu mengikuti Nabi, maka dia akan mendatangi masjid untuk sholat berjamaah. Maka kekuatan umat Islam itu ada di sini sebetulnya. Ada di dalam sholat berjamaah. Maka kalau sholat berjamaah ini sudah jauh, sholat berjamaah ini sudah sering ditinggalkan, faqad hadamaddin, maka jangan salah, jangan heran kalau umat Islam hari ini selalu dilecehkan, selalu dihinakan, selalu direndahkan, karena mungkin sholatnya pun sudah tidak dijaga. Makanya patokan sholat ini sebagai patokan kita mukmin atau munafik. Dan sholat pun sebagai tumpuan apakah kita akan menjadi umat yang berjaya atau kita akan menjadi umat yang terhina. Tergantung dalam perhatian kita kepada sholat. Kalau benar melaksanakan sholatnya, ujung-ujungnya akan masuk surga. Kalau tidak benar dalam melaksanakan sholatnya atau lalai tadi, atau bahkan sampai meninggalkan sholat, nauzubillahi min dzalik, maka akan termasuk dalam golongan orang-orang yang neraka sakor. Nauzubillah min dzalik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Nasir atas terusnya. Jazakallahu khairan katsira. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Berkaitan dengan sholat, kita semoga kedepannya dapat meningkatkan amal ibadah kita, khususnya sholat. Kita dapat menjaganya, kemudian termasuk pada kaum yuhafizun tadi, kemudian yukhosiun, dapat sholat dengan khusyuk, dan kita termasuk orang-orang yang beriman dan masuk ke dalam surganya kelak Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, baik ibu dan bapak, teman-teman kesibukan dimanapun berada, marilah kita sama-sama tutup kayak pengajian sore hari ini dengan mengucapkan pada kafaratul masjid majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala bentuk perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.